Kedai teh itu nggak besar, hanya bangunan satu lantai dengan 3 kamar. Hanli yang mencium aroma harum teh dari dalam kedai tersebut merasa agak terkejut. Walaupun dia nggak terlalu mengerti tentang seluk-beluk teh, dia bisa dengan jelas merasakan ada sedikit jejak spiritual dari aroma teh. Hatinya tergerak dan tanpa ragu melangkah masuk. Meskipun kedai teh itu penuh dengan tamu di dalamnya, tapi nggak ada seorang pun yang berisik. Mereka semua dengan lembut menutup mata sambil menyeruput teh harum di depannya. Hanya beberapa orang yang terlihat berbisik. Hanli pun berjalan menuju meja depan, di mana ada seorang pria berumur sekitar 40 tahun dengan jenggot dan kumis tipis terlihat sibuk menghitung dengan sempoa. Hanli berdiri di depan meja, tetap tenang dan diam. Hal itu menyebabkan pemilik toko melihat dengan sedikit terkejut. Tapi begitu dia melihat Hanli dengan jelas, ekspresinya segera berubah. Dia buru-buru meletakkan sempoanya dan dengan hormat bertanya, apakah ada yang bisa junior ini bantu? Rupanya pemilik toko itu adalah seorang kultivator, tapi basis kultivasinya sangat rendah. Dia hanya berada di lapisan keempat pemurnian Qi. Saat melihat seorang senior dengan kultivasi dalam yang tak terduga berada di depannya, pria itu pun jadi gelisah. Hanli nggak menjawab pertanyaan orang itu sepatah kata pun. Dia hanya meletakkan liontin giok biru berkilau di atas meja. Ketika pemilik toko melihat liontin giok itu, dia segera menyambut Hanli dengan gembira dan mengajaknya menemui tuan mudanya. Rupanya Yun Xiao udah menceritakan tentang Hanli kepadanya. Setelah menitipkan toko kepada 2 orang pelayannya, dia pun membawa Hanli ke pintu belakang dan meninggalkan kota menuju ke barat. Hingga akhirnya mereka sampai di sebuah bangunan batu berwarna putih. Karena kamar Yun Xiao dipasang informasi mantra, pemilik toko pun dengan hormat meminta Hanli untuk mengikutinya. Dia pun mulai berjalan ke depan dengan cara cukup aneh. Dan dengan perlahan mereka pun mendekati kamar. Saat mereka berada sekitar 30 meter dari kamar, pemilik toko berteriak keras ke arah kamar terbesar. Dia memberitahukan kedatangan Hanli kepada tuan mudanya. Suara terkejut bercampur gembira Yun Xiao terdengar dari dalam kamar. Dia minta pemilik toko untuk menunggunya. Tapi segera setelah itu, suara kutukan tertahan Yun Xiao terdengar. Dia sepertinya sedang mengerjakan sesuatu dan mengalami kegagalan untuk kesekian kalinya. Yun Xiao pun berjalan keluar dengan wajah kecewa. Namun setelah dia melihat Hanli, wajahnya tiba-tiba menjadi cerah. Dia dengan ramah mengajak Hanli ke sebuah ruangan dan duduk di dekat sebuah meja. Setelah itu dia memerintahkan pemilik toko untuk membuat seteko teh. Saat Yun Xiao melihat buku yang dipegang Hanli, dia terkejut dan tampak ragu-ragu mau menanyakan sesuatu. Hanli pun tersenyum dan meletakkan buku pengalaman Yun Xiao di atas meja. Cahaya perak yang berkedip-kedip dari buku itu tetap ada, menunjukkan kalau buku itu masih dalam keadaan tersegel. Ketika Yun Xiao melihat buku itu, semangatnya bergetar. Tetapi ketika dia berpikir untuk mengambilnya, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan minta Hanli untuk menunggunya sebentar. Setelah itu, dia buru-buru keluar. Hanli pun tersenyum tipis, seolah-olah dia telah menebak niat Yun Xiao. Hingga beberapa lama, Yun Xiao dengan bersemangat kembali ke kamar dengan kotak kayu kecil. Dia pun menjelaskan kalau kotak kayu yang dia bawa adalah alat sihir formasi pembalikan 5 elemen yang telah dia tingkatkan. Meskipun kekuatannya nggak setinggi mantra formasi yang pernah dulu dia janjikan, tapi formasi ini 3 kali lebih kuat daripada formasi yang dulu dia berikan kepada Hanli. Yun Xiao berkata dengan sedikit khawatir, karena sampai saat ini dia masih belum bisa memenuhi janjinya untuk menyempurnakan formasi pembalikan 5 elemen yang dulu pernah dia janjikan. Tapi saat Hanli mendengar kalau formasi pembalikan 5 elemen itu memiliki kekuatan 3 kali lipat lebih kuat, ekspresinya berubah penuh rasa takjub. Walaupun kekuatannya hanya 1/10 dari formasi pembalikan 5 elemen yang sesungguhnya, itu udah cukup memuaskannya. Dia merasa nggak perlu ada perbaikan lagi. Bahkan seorang kultivator formasi inti seperti Lei Wanhei merasa formasi itu cukup merepotkan untuk dihadapi. Apalagi kalau 3 kali lipat lebih kuat. Dengan pemikiran itu, Hanli nggak bisa menahan dirinya untuk melihat ke dalam kotak kayu. Sementara Yun Xiao
mengambil buku perak itu dan melihatnya dengan cermat. Setelah masing-masing mengungkapkan rasa puas, mereka pun mengobrol dengan santai. Beberapa saat kemudian, penjaga toko datang. Dia menyajikan 2 cangkir teh berwarna hijau zamrud. Dari aromanya yang sangat harum, teh yang dihidangkan untuk Hanli jelas memiliki kelas yang lebih tinggi daripada yang dijual di kedai teh rumah musim semi. Ki spiritualnya juga terasa lebih berat. Di bawah undangan Yun Xiao, Hanli pun menyeruput 2 teguk. Dia segera merasakan mulutnya segar dan pikirannya menjadi jernih. Hanli pun memuji teh yang sangat luar biasa itu. Dia baru tahu kalau ternyata teh bisa dicampur dengan ki spiritual, dan itu benar-benar membuatnya kagum. Dia menduga kalau teh itu pasti ciptaan Yun Xiao. Saat Yun Xiao mendengar kata-kata Hanli, dengan ekspresi malu dia buru-buru menjelaskan kalau daun teh itu bukan dia yang menyempurnakannya, tapi hasil penelitian Ruyin selama hampir 10 tahun di dunia fana. Berkat rumput roh 1000 tahun yang dulu Hanli berikan, nyawa Ruyin terselamatkan, tapi lukanya pulih dengan sangat lambat. Dengan agak ragu, Yun Xiao pun bertanya, apakah Hanli masih punya rumput roh 1000 tahun lagi? Tapi walaupun gak 1000 tahun, asalkan gak kurang dari 700 tahun, itu juga udah cukup untuk menyembuhkan Ruyin sepenuhnya. Dia bersedia menukarnya dengan semua jenis formasi yang Hanli inginkan. Setelah mengatakan itu, Yun Xiao pun menatap Hanli dengan penuh perhatian. Ketika Hanli mendengar kata-kata Yun Xiao, dia sedikit terkejut, tapi hatinya menjadi tenang. Karena Yun Xiao masih membutuhkan pertolongannya, jadi sepertinya dia juga akan bisa meminta pertolongannya untuk memperbaiki formasi transportasi kuno. Tapi untuk membuat Yun Xiao merasa lebih berhutang budi padanya, Hanli berpura-pura mau menggunakan rumput roh untuk memurnikan pil obat. Setelah itu dia memasang ekspresi ragu dan seperti bingung. Yun Xiao yang melihat ekspresi Hanli juga mengerti akan kebingungan Hanli. Dia dengan jelas tahu apa arti memurnikan pil kelas atas bagi seorang kultivator. Tapi karena dia benar-benar sedih melihat keadaan Ruyin yang sangat menderita, dia memohon kepada Hanli agar mau menolongnya. Sebagai gantinya, Hanli boleh memilih alat sihir pembentukan formasi apapun yang dia inginkan. Bahkan kalau Hanli mau mengambil semuanya, dia juga nggak keberatan. Kata-kata Yun Xiao membuat Hanli menjadi tersentuh. Bahkan jika alat sihir pembentukan formasi Yun Xiao nggak sekuat formasi pembalikan 5 elemen, tapi pastinya barang berkualitas yang jarang terlihat. Dan jika dia memiliki beberapa set formasi lagi, pertahanannya pasti akan meningkat hebat. Dia juga bisa menggunakannya untuk menjebak musuh kuat di dalam formasi. Dan itu merupakan metode serangan yang mematikan. Tapi tujuan utama perjalanan ini adalah memperbaiki formasi transportasi kuno. Jadi kalau dia mengambil beberapa alat sihir pembentukan formasi, akan memberi kesan serakah, dan Hanli nggak mau Yun Xiao maupun Ruyin membencinya. Setelah Hanli merenungkan hal itu, dia bermaksud untuk membicarakan masalah tentang formasi transportasi. Tapi tiba-tiba terdengar teriakan bingung seorang wanita muda dari luar kamar. Kalau nyonya mudanya mengalami kecelakaan dan mohon agar Yun Xiao segera menyelamatkannya. Yun Xiao pun buru-buru keluar. Pemilik toko yang berdiri di samping juga berlari keluar ruangan dengan wajah panik dan pucat. Walaupun ekspresi Hanli nggak berubah, tapi dia juga perlahan keluar. Di luar ruangan, Yun Xiao dan pemilik toko dengan penuh perhatian dan gugup mendengarkan kata-kata seorang wanita yang tampak berusia sekitar 18 tahun. Gadis cantik berkulit putih itu terlihat cemas saat berbicara dengan Yun Xiao. Dan saat dia melihat Hanli keluar dari kamar, dia segera menutup mulutnya dan terlihat sangat ketakutan. Dia yang mengira Hanli orang asing menatapnya dengan tatapan curiga. Melihat hal itu, Hanli hanya tersenyum, tanpa peduli sama sekali dan tetap berdiri diam. Yun Xiao yang juga melihat Hanli segera mendekatinya dan memohon untuk menolong Ruyin, yang saat ini sedang ditahan oleh para kultivator yang berniat jahat. Karena hanya Hanli lah yang bisa menyelamatkannya. Selama Hanli setuju membantunya, maka dia pasti akan memberi bayaran besar sebagai ucapan terima kasih. Saat itu, wanita cantik yang melihat Hanli dan gak mampu melihat seberapa dalam kultivasi Hanli
bahkan dengan basis kultivasinya yang berada di lapisan kelima pemurnian Ki, membuka mulutnya karena terkejut dan menatap Hanli dengan ketakutan. Hanli kemudian membalikan tubuhnya ke wanita itu dan minta dia menceritakan apa yang terjadi. Meskipun Hanli tahu ini adalah kesempatan terbaik untuk mendapatkan bantuan Yun Xiao dan Ruyin, tapi tetap aja dia perlu tahu kekuatan dan jumlah musuh. Dia juga nggak mau membahayakan keselamatannya sendiri. Dengan gugup, wanita cantik itu pun mulai bercerita. Nyonya mudanya yang kehabisan daun teh berkualitas tinggi untuk disuling, seperti biasa, mengajaknya pergi ke Gunung Awan Giok untuk memetik beberapa daun teh. Tapi tanpa diduga, mereka bertemu dengan sekelompok kultivator pria ranah pemurnian Ki. Karena merasa akan ada sesuatu yang gak beres, mereka pun segera turun gunung. Tapi ternyata, mereka yang tahu kalau nyonya mudanya adalah master mantra formasi yang telah menyuplai mantra formasi untuk beberapa klan kecil, bermaksud menangkapnya hidup-hidup dan memaksanya untuk memberikan pengetahuan tentang mantra formasi. Sebelum orang-orang itu menangkapnya, nyonya mudanya menyuruhnya untuk melarikan diri minta bantuan kepada Yun Xiao. Sedangkan dia sendiri segera menyusun mantra formasi sederhana di tengah hutan untuk melindungi dirinya. Setelah tahu kalau musuh hanya terdiri dari 7 atau 8 kultivator pemurnian Ki, Hanli dengan cepat mengeluarkan perahu anginnya dan minta semuanya segera naik. Tapi Yun Xiao melarang pemilik toko untuk ikut. Karena dengan basis kultivasinya yang sangat rendah, itu akan sangat berbahaya. Walaupun agak ragu-ragu, tapi pelayan toko yang tahu kalau Yun Xiao melakukan itu demi kebaikannya, akhirnya menurut. Setelah semuanya naik, dengan petunjuk wanita cantik, Hanli pun menerbangkan perahu anginnya ke arah selatan dengan kecepatan penuh. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di atas mantra formasi yang dikepung oleh beberapa orang. Ada sekitar 7 atau 8 orang yang dengan ganas menyerang formasi mantra dengan alat sihir mereka. Lapisan cahaya biru samar yang menutupi hutan terlihat melemah dan hampir hancur. Ketika Yun Xiao melihat itu, matanya menjadi merah dan segera ingin melompat. Tapi Hanli segera menahannya dan minta Yun Xiao untuk bersabar. Karena dilihat dari alat sihir mereka yang memiliki kualitas lumayan bagus, sepertinya mereka berasal dari beberapa klan kultivasi. Jadi kalau Yun Xiao sampai ribut dengan mereka, kemungkinan besar di masa depan mereka akan terus mengejarnya. Jadi lebih baik kalau dia aja yang turun tangan untuk membereskan mereka semua. Walaupun sangat marah, tapi Yun Xiao segera sadar dan menganggukkan kepalanya. Hanli pun tersenyum tipis. Dia melihat para kultivator yang berada di bawah dengan cahaya dingin melintas dari matanya. Dan tiba-tiba dia mengangkat kedua tangannya. 2 garis cahaya hitam dan 6 garis cahaya kuning pun terbang keluar. Dalam sekejap mata, mereka tiba di depan para kultivator itu. Dan dengan mudah mengepung mereka yang ketakutan. Satu persatu, mereka pun jatuh ke tanah tanpa nyawa. Kejadian itu membuat Yun Xiao dan wanita cantik sangat terkejut. Meskipun mereka tahu perbedaan kekuatan antara pemurnian Ki dan pembangunan fondasi pastilah besar, tapi mereka sama sekali nggak pernah berpikir kalau Hanli akan dengan sangat mudah membunuh begitu banyaknya orang hanya dalam waktu yang sangat singkat. Perlu diketahui, basis kultivasi orang-orang yang Hanli bunuh paling tinggi berada di ranah pemurnian Ki lapisan ke-12, sedangkan Yun Xiao sendiri berada di lapisan ke-9. Mereka pun memandang Hanli dengan tatapan kagum dan penuh hormat. Tanpa menunggu perahu angin benar-benar menyentuh tanah, Yun Xiao langsung melompat dan dengan sangat gugup berteriak memanggil Ruyin. Dia memintanya untuk segera keluar karena semua musuh udah mati. Oke guys, segitu